Video ini dibuat untuk bahan edukasi, bukan bahan untuk mendiskriminasikan pihak manapun. Saya akan menjelaskan alasan dibalik pembuatan video konten goyang kondom yang berada di sosial media pribadi saya yang dinilai salah oleh kepala sekolah. Jika video yang saya buat di luar tugas saya sebagai seorang guru menimbulkan permasalahan kepada profesi keguruan saya, maka saya pun akan menjelaskan alasan dibalik pembuatan video konten goyang kondom yang berada di sosial media pribadi saya secara keguruan. Sebagai seorang guru, saya memiliki 4 kompetensi dasar, yakni kompetensi individu, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Pada saat itu, saya diberikan SK mengajar guru bahasa Sunda untuk anak kelas 10, 11, dan 12. Dan pada saat itu di sekolah memiliki 2 kurikulum. Untuk anak kelas 10 dan 11 menggunakan kurikulum Merdeka, dan untuk anak kelas 12 menggunakan kurikulum Kurtilas atau kurikulum 2013. Sebagai seorang guru, saya pun sudah membuat alur tujuan pembelajaran untuk anak kelas 10 dan 11 sesuai dengan arahan kurikulum Merdeka, dan saya pun sudah mengumpulkan silabus yang berisi kompetensi dasar untuk anak kelas 12. Pada saat saya membuat video konten goyang kondom, ada hal yang saya pikirkan, yakni video ini bisa nyambung dengan tujuan pembelajaran untuk anak kelas 10, yakni mengkreasi rumpaka kawi Sunda, dan nyambung dengan kompetensi dasar menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks drama untuk anak kelas 12. Selain itu, alasan dibalik pembuatan video konten goyang kondom awalnya karena saya tidak memiliki ide untuk ice breaking pembelajaran. Saya tidak sengaja mendapatkan ide konten goyang kondom ini ketika saya suka menonton acara stand up komedi di channel YouTube-nya Deddy Kobuser yang pada saat itu disponsori oleh Kondom Fiesta. Saya tidak tahu sejauh mana tontonan anak-anak di sosial media. Namun, saya hanya memikirkan bahwa saya harus mengangkat tema konten ini untuk bahan pembelajaran. Kemudian, saya pun memulai proses berpikir untuk menentukan lirik-lirik video konten goyang kondom supaya bisa jadi bahan proses pembelajaran. Jika video goyang kondom ini disambungkan dengan tujuan pembelajaran untuk anak kelas 10 mengkreasi rumpaka kawi Sunda populer, maka yang ada di dalam pemikiran saya adalah bahwa pada fakta kenyataannya di sosial media, baik itu YouTube atau sosial media lainnya, terdapat lagu-lagu berbahasa Sunda dengan lirik-lirik yang vulgar ataupun tema-tema yang dewasa. Oleh karena itu, saya pun memutuskan untuk membuat video konten goyang kondom. Karena jika para seniman aja bisa membuat lagu dengan tema-tema dewasa yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak, kenapa saya tidak? Ketika lirik-liriknya sudah terkumpul dan saya pun memulai proses pemikiran videonya atau penggarapan video dalam konten video goyang kondom tersebut seperti apa, maka tujuan saya ini nyambung dengan kompetensi dasar mengkreasi atau menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks drama untuk anak kelas 12. Karena bagaimanapun ketika kita mau merancang sebuah drama, kita harus memikirkan naskah dan juga harus memikirkan properti-properti, yakni seperti kostum. Ketika saya akan menyambungkan video konten goyang kondom ini dengan materi drama, yang ada di dalam pemikiran saya adalah bahwa di dalam drama terdapat tokoh baik dan tokoh buruk. Oleh karena itu, saya men-challenge diri saya untuk menjadi tokoh buruk.
Tapi saya pun masih tetap memikirkan batasan wajar agar para murid itu bisa paham akan batasan-batasan di dalam proses belajar materi drama. Jadi, lirik dan konsep video goyang kondom yang ada di sosial media pribadi saya, jika disambungkan dengan kegiatan profesi saya sebagai seorang guru, saya benar-benar memikirkan secara matang bagaimana video konten goyang kondom ini bisa disambungkan dengan materi pembelajaran, khususnya untuk pemantik atau stimulan pembelajaran, agar anak-anak bisa paham tentang tujuan pembelajaran ataupun kompetensi dasar yang saya akan sampaikan. Namun sayangnya pihak sekolah, baik itu kepala sekolah sendiri pun tidak menanyakan alasan di balik pembuatan konten tersebut dan apa hubungannya dengan dunia keguruan saya sebagai seorang guru bahasa Sunda. Pihak sekolah hanya menilai saya salah dan tidak berani menyebutkan siapa orang yang mengadukan video tersebut. Karena bisa jadi saja orang tersebut tidak paham maksud dan tujuan saya dan ingin memfitnah saya.